Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, yaitu Ibu Endang Larasati SPD. Yang sama kita hormati semua ibu bapak guru serta staf karyawan SDN Lenteng Agung 05 Pagi, serta anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Mudah-mudahan pagi ini Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti biasa, yaitu menuntut ilmu. Anak-anak semua, apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan baik, sehat wal afiat. Anak semuanya, seperti biasa setiap Jumat pagi kita melaksanakan kegiatan pembiasaan, yaitu menyiapkan diri. Yang pertama, kita akan melaksanakan sholat duha bersama-sama di rumah masing-masing. Setelah sholat duha, kita lanjutkan dengan tadarus atau baca Quran. Yang bisa Yasin baca Yasin, yang bisa juz amma baca juz amma. Setelah itu kita mendengarkan beberapa nasihat-nasihat yang kita sebut kultum, atau kultum dulu, baru kita sholat duha, baru kita baca Quran. Anak-anakku semua, bahwasanya kita lihat di bulan Muharram ini, terutama pada tanggal 10 daripada bulan Muharram, kita lihat di sana sini banyak kegiatan-kegiatan santunan anak-anak yatim. Kenapa kita lihat banyak di sana sini pada bulan Muharram? Ya, itulah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di negara kita, khususnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Di negara-negara lain tidak didapat. Kalau 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Yang namanya lebaran cuma 2. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Ada lebaran yatim? Enggak ada. Itu kok ada, Pak? Ya, itulah namanya pembiasaan yang baik, supaya kita ingat dengan anak-anak yatim. Kita lihat anak-anak yang disantuni itu, ada yang bilang sedih dia. Karena apa? Dia tidak punya ayah dan ibu. Penilaian seperti itu benarkah? Tentu kurang tepat. Sebab orang yang tidak punya ayah dan ibu tidak perlu bersedih. Yang harus bersedih adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Karena itulah Allah wajibkan kita umat Islam yang pertama bukan sholat,
kewajiban yang pertama adalah menuntut ilmu, yaitu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca. Kita disuruh belajar membaca. Apa yang kita baca? Yaitu pelajaran-pelajaran yang berguna. Anak-anakku semuanya, jadi tidak sedih yatim piatu. Salah yang memandang yatim piatu itu anak yang sedih. Yang sedih itu adalah anak yang putus sekolah. Nah, sekolah jarang masuk. Kemudian lama-lama malu dia. Kemudian dia keluar daripada sekolahnya. Pernah dengar suatu lagu atau nyanyian? Janganlah sedih yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. La 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 la. Jalan yang mana hendak dituju. Begitu kata lagunya. Kata nyanyian itu, orang yang tidak punya ilmu, hidupnya terlunta-lunta, bingung menuju arah kehidupannya. Lihat semua anak-anak. Ini apa ini? Ini air mineral atau air putih. Satu botol ini paling banter, paling mahal 5.000. Karena kalau diisi dengan air putih, harganya cuma 5.000. Tapi kalau botol ini diisi dengan jus alpukat ke, jus jeruk, jus apa aja, nggak dapat 5.000. Minimal 15.000 sebotol ini kalau diisi dengan air jus. Kalau diisi dengan madu, wah ini bisa 100.000. Apalagi madu Sumbawa. Kalau diisi dengan air susu, apalagi susu unta, bisa 500.000 sebotol ini. Nah itulah, demikianlah botol ini kalau kita umpamakan dengan manusia, maka manusia itu harga dirinya tergantung ilmu dan takwanya kepada Allah. Ilmu dan takwanya kepada Allah. Karena nilai manusia adalah tergantung takwanya, takutnya kepada Allah. Manusia bisa takwa itu dengan sebab apa? Sebab dia berilmu. Kemudian dia yakin, dia beriman kepada Allah. Maka manusia yang berilmu dan berilman, derajatnya akan naik. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Itulah sebabnya Allah wajibkan kita belajar, menuntut ilmu. Wajib bagi setiap muslim. Laki ke, perempuan ke, gede, kecil, tua, muda, wajib menuntut ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Bukan ilmu doang, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia bisa bertakwa. Tanpa iman dan ilmu tidak mungkin dia mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah gak mungkin dia bertakwa. Itulah wajibnya kita menuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Pernah kita lihat seorang dokter yang kerjanya nyabut gigi. Disebut dokter apa? Yang suka ngobatin gigi, dokter gigi. Gigi
Kalau dokter yang nyabut, sekali cabut 200.000, minimal 200.000 gigi satu. Kalau 10, hitung aja kan 10, 2 juta. Tapi orang yang tidak disertai ilmu kedokteran, kerjanya nyabut, seperti tukang nyabut paku. Dia cabut paku setiap hari, itu kerja tukang kayu ya. Berapa satu paku dibayar? Sampai 1000 paku sehari dia kerja, paling dibayar 150.000 sehari pun, karena tidak punya ilmu kedokteran. Inilah derajat ilmu di dunia saja sudah berbeda. Nah, itulah sebabnya kalau kita ingin hidup sejahtera, menatap masa depan, harus rajin belajar, harus giat belajar dalam keadaan kondisi seperti sekarang sekalipun, yang disebut pandemi, musim penyakit penular COVID-19, wajib kita tetap di rumah giat belajar. Itulah barangkali. Demikian kultum pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.